Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh silakan dulu deh. Sebelumnya atas nama siapa deh? Saya Anapa dari kelas 12 IPS 1. Asal dari desa mana? Desa Cikicung. Desa Cikicung. Sekarang dalam keadaan sehat apa enggak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Dek anak, kenapa kok tumben langsung datang ke ruangan guru BK? Apa ada permasalahan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Apa gimana? Ya jadi gini Pak, saya tuh ada suatu permasalahan yang membuat saya bingung gitu. Posisi kan saya di kelas 12 ya saat ini. Tapi kemauan saya dan orang tua itu bertentangan. Saya sih ingin melanjutkan jenjang pendidikan gitu, ingin kuliah, tapi biaya orang tua saya itu gak memadai. Mereka maunya saya ya bekerja aja gitu, karena kan mengingat biaya pendidikan itu tidak sedikit ya Pak. Jadi saya disuruhnya sih bekerja, tapi saya bingung kalaupun kerja dengan lulusan SMA nanti saya kerja apa gitu. Sementara lapangan pekerjaan saat ini kan susah ya Pak. Terus kalaupun saya kuliah yang katanya ada beasiswa, tapi kan tetap saja membutuhkan biaya. Jadi saya bingung gitu harus gimana ya. Ini kan waktunya tidak sebentar. Saya sebentar lagi kan keluar dari sekolah. Bingung saya melanjutkannya harus bagaimana itu. Tapi sekarang keadaan keluarga Dek Ana itu sebagai anak pertama, apa anak bungsu, apa anak antara bungsu dan pertama? Ini posisinya anak tengah gitu Pak. Saya punya adik, punya kakak juga. Kakak saya sudah menikah dan gak mungkin kan kalau membiayai anaknya karena sudah punya kehidupan masing-masing. Terus adik saya juga masih kecil, masih butuh dibiayai gitu. Ya gimana ya, orang tua saya tuh gak sanggup kalau sampai melanjutkan pendidikan, apalagi adik saya ini kan makin besar makin banyak juga biayanya. Jadi tanya dulu kepada diri sendiri ya, apakah siap misalkan Bapak memberikan arahan untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya di dalam bidang pendidikan, akan tetapi bekerja juga harus dibarengi sambil mencari ilmu. Jadi konsepnya gini, misalkan Dek anak itu keadaan bingung harus lanjut kuliah apa kerja ya, berarti suruhan kerja itu adanya dari tekanan orang tua kan? Iya. Bukan tekanan sih, jadi lebih ke keinginan orang tua. Bukan keinginan, apa ya, keadaan yang membuat saya harus bekerja gitu, karena kan biaya. Iya. Mungkin bisa tuh sekarang, misalkan Dek Ana di kelas 12 bisa lanjut ke kuliah, akan tetapi kuliahnya ikut kelas karyawan. Di sisi lain, ya bisa sambil bekerja. Nah, di dunia pendidikan itu memberikan akses semuanya, untuk yang bekerja bisa, untuk yang berkarir di luar pendidikan bisa. Jadi nggak harus masuk ke kampus-kampus yang reguler gitu. Nah itu tadi saya kan bingungnya gini, lulusan SMA itu gimana ya kerjanya? Kalaupun ada kerja mungkin gajinya hanya cukup untuk diri sendiri saja gitu, nggak mungkin ditambah dengan biaya kuliah. Untuk sekarang di sekolah SMK jurusannya apa ambilnya? PS. Kelas PS. Boleh deh misalkan Dekana itu membuka usaha
buat bantu-bantu membiayai untuk keseharian, untuk gaji anak dalam bekerja itu untuk biaya kuliah. Jadi autopsi pada intinya memang dalam dunia pendidikan itu harus adanya ketegasan dalam mengambil keputusan. Jadi istilahnya di situ jangan pantang mundur, harus tetap maju karena dalam salah satu tanda kutip mencari ilmu itu harus dibarengi dengan kesusahan. Tetapi di sana kesusahan itu pasti adanya intimidasi dari luar lingkungan, dari lingkungan kuliah, kampus pasti itu ada. Tapi di situ modal poin utamanya terus bersemangat karena mencari ilmu pada dasarnya tanpa kesusahan itu tidak akan menemukan keberhasilan. Ya itu tadi, jadi permasalahannya itu saya tuh terlalu takut ngambil keputusan. Jadi kalau yaudahlah kerja aja, tapi nanti kerja apa ya, lulusan SMA nanti kerja apa ya itu. Terus kalaupun nanti ambil keputusan untuk kuliah, nanti biayanya gimana ya, bisa nggak kalau lanjut sampai lulus, atau hanya mungkin bisa di awal saja gitu. Nah saya tuh jadi terlalu takut untuk ngambil keputusan itu. Jadi jangan takut deh, soalnya kan sekarang adik punya skill banyak, bisa dimanfaatkan dalam bidangnya masing-masing. Dan juga sekarang banyak kok yang open recruitment pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan potensi anak-anak lulusan tahun sekarang. Dan juga sekolah juga pasti menyediakan lapangan pekerjaan, tidak harus keluar kota tapi ada di dalam lingkungan kota supaya bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja, dua-duanya harus berjalan bersamaan. Mungkin buat adik itu merasa takut karena kenapa belum menjalankan. Kalau misalkan sudah dijalankan pasti maka berhasil deh, yakin. Karena itu Pak, saya itu kan jadi belum apa-apa udah mikir panjang tuh Pak. Nanti gimana ya caranya biar nggak kepikiran itu terus Pak. Ya itu pasti di dalam benak pikiran setiap orang ada, tetapi pikiran itu biasanya keluar timbulnya sebelum melaksanakan apa yang kita inginkan. Iya, jadi sudah terpikirkan yang belum pasti gitu. Itu wajar, cuman di anak itu jangan terlalu memikirkan, tapi ya udah jalani dulu aja gitu, sambil mencari relasi kenalan supaya kita tidak istilahnya sempit dalam pemikiran. Gimana untuk sekarang, apakah konsep yang tadi Bapak sampaikan cukup memilih potensi yang anak inginkan, tidak adanya kebingungan? Mungkin ada sedikit keberanian untuk mengambil keputusan ya Pak, tapi nanti saya akan diskusi dulu sama orang tua saya. Kalaupun nanti saya masih merasa bingung, saya datang ke sini. Iya boleh, terbuka soalnya saya juga ikut bersemangat melihat potensi lulusan sekarang banyak yang ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Iya, tadi saya juga berpikirnya, saya itu kan udah mengikuti macam-macam lomba ya Pak, kenapa tidak dikembangkan gitu. Jadi ada pikiran sedikit lebih berani lah untuk mengambil salah satu keputusannya. Tapi nanti modal utama buat TA-nya dari prestasi-prestasi yang telah dicapai, harusnya saya juga punya yang harus dikembangkan nanti di perguruan selanjutnya. ya, saya akan coba komunikasikan dengan orang tua saya dulu. Kalaupun nanti jawabannya tidak sesuai, mungkin saya akan kembali lagi ke sana. Harus kembali lagi. Udah? Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan masalah saya.
hari ini sebelumnya kita untuk unsur ini dengan baca doa supaya bisa tambah berkah untuk segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.